Assalamualaikum, selamat sore teman-teman hukum online semuanya. Balik lagi nih di Hukum Online Academy, sekarang yang udah ke-22. Sekarang sore ini temanya terkait KUHP yang baru, yaitu berjudul Sudahkah KUHP baru mengadopsi perkembangan teknologi. Kita tahu bersama ya bahwa KUHP yang baru itu menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang lebih dikenal dengan sebutan KUHP Nasional. Perkembangan teknologi digital yang masif sudah sepatutnya dibarengi dengan regulasi yang memadai, apalagi kejahatan di ruang digital atau cybercrime semakin sering ditemui di Indonesia. Lantas, apakah KUHP nasional ini sudah mengakomodir perkembangan teknologi digital? Dan apakah kehadiran KUHP nasional menjadi tantangan tersendiri bagi para mahasiswa hukum untuk mempelajarinya? Untuk itu, sore hari ini kita mengundang Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, yaitu Mas Rahmat Dwi Putranto, atau yang disingkat dan biasa disapa Mas RDP. Nah, sebelum saya undang Mas RDP ke sini, saya ingin menginformasikan terkait adanya flash sale nih untuk Premium Stories. Nah, apa sih Premium Stories? Premium Stories itu adalah tulisan yang lebih detail, yang lebih rinci terkait hukum pidana, bisnis, terus kemudian hukum internasional, perdata gitu, yang lebih kajiannya lebih mendalam lagi, yang bersangkut pautan dengan putusan. Nah, ini lagi ada promo yaitu flash sales cuman 99.000 aja dengan menggunakan kode voucher FSJAN 23. Dan kunjungi di akunnya, di websitenya hukumonline.com/stories. Ya, nih gunakan kode voucher ini, bisa di screenshot sekarang teman-teman untuk bisa berlangganan Premium Storiesnya hanya 99.000 aja. Oke. Di sampai tanggal 24 Januari 2023 ini. Teman-teman semua bisa baca tulisan Premium Stories, analisis lebih mendalam di hukum online. Nah, sekarang kita undang Mas RDP-nya bersama kita semua. Saya undang dulu ya. Semua udah baca belum? Dengan tebalnya buku atau kitab ya, kitab KUHP yang baru atau disebut dengan KUHP nasional. Ini udah ada yang baca atau udah ada yang punya salinannya atau belum gitu, itu juga udah bisa didapatin ya di hukum online. Teman-teman semua bisa searching, bisa download juga di akunnya hukum online. Mas RDP, udah saya invite ya Mas, bisa masuk. Bisa masuk Mas RDP bareng teman-teman hukum online semuanya. Tuh, aku udah invite lagi. Halo. Oke. Halo. Akhirnya bisa gabung. Sore Mas. Sore Aida. Di live Instagramnya hukum online. Siap. Lagi sibuk apa Mas sekarang? Iya nih, sebenarnya lagi golf, baru selesai. Jadi langsung bergabung dengan rekan-rekan hukum online semua nih. Ya, makasih ya Mas ya udah nyempatin bersama kita semua membagi ilmunya, membagi pengetahuannya terkait tentang KUHP yang baru. Nah, Siap. mungkin langsung aja ya Mas ya.
pertanyaan pertama dari saya, terus kemudian nanti teman-teman hukum online semuanya bisa bertanya di kolom Q&A ya, di pojok kanan bawah yang ada tanda serunya. Nah, bagaimana tanggapan Mas RDP disetujunya RKUHP menjadi undang-undang oleh DPR pada Desember lalu di tahun baruannya? Ya, oke. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat untuk pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasona Laoli, dan juga Wamenkumham, Prof. Edi. Kebetulan Prof. Edi ini memang dosen saya juga di UGM ya, S1 dan S2. Saya tahu kiprah beliau memang mengawal hukum pidana di Indonesia agar terjadi pembaharuan seperti itu. Nah, kalau respon saya ingin mengatakan ini adalah suatu hal yang harus kita apresiasi bersama-sama, teman-teman semua. Karena untuk bisa memiliki criminal code yang terbaru dan relevan dengan tantangan zaman sekarang itu tidaklah mudah, ya, tidak mudah. Proses yang saya ketahui menyusun kitab undang-undang hukum pidana yang baru ini sudah melewati puluhan tahun bahkan lamanya ya. Karena sejak Indonesia merdeka pun setelah itu proses pembaruan KUHP ini spiritnya sudah dimulai gitu ya. Karena memang KUHP kita ini warisan Belanda, warisan kolonialisasi gitu. Sehingga sudah saatnya Indonesia memiliki kitab hukum pidananya sendiri. Bahkan di Belanda pun selaku bapak kita atau bahkan Jerman pun selaku eyang kita itu semua sudah menyesuaikan dengan tantangan hari ini gitu. Hanya Indonesia yang kita pakai konsep tambal sulam kalau kemarin-kemarin itu. Artinya KUHP ini bolong-bolong, maka kita tambal dengan undang-undang yang lain. Dan bergantung pada penerapan asas lex specialis derogat legi generali. Artinya KUHP ini yang sifatnya umum, itu yang bolong-bolong itu ditutup sama undang-undang yang khusus sifatnya. Nah, Indonesia itu selama ini menggunakan strategi seperti itu ya, rekan-rekan semua audiens IG Live hari ini. Dan dengan adanya KUHP baru, sebenarnya pemerintah ingin memperbaiki tatanan sistem hukum pidana kita gitu, supaya tidak banyak yang tambal sulam, tapi kita betul-betul menjadi negara civil law. Artinya melakukan kodifikasi hukum dengan disiplin, dengan rapi. Ya, betul, memang tidak semua topik hukum di Indonesia sudah dikodifikasi dengan baik. Kita sedang mencari juga lah jati diri hukum kita ke depan ini bagaimana. Tapi apapun KUHP, terlepas dari kurang dan lebihnya, saya rasa ini perlu diapresiasi. Karena tidak mudah suatu bangsa bisa melepaskan catatan warisan hukum penjajahnya, kolonialnya, hingga bisa seperti hari ini. Ini yang perlu kita dukung. Spirit ini, Mbak, yang menurut saya harus kita apresiasi bersama. Seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Nah, menurut Mas RDP, melihat proses pembahasannya nih, Mas, apakah sudah sesuai harapan publik, Mas, pembahasan KUHP yang baru, KUHP nasional? Ya, kalau kita membaca sentimen publik ya, saya sendiri ikut mendemo KUHP sebenarnya saat waktu mau diluncurkan di tahun 2019 ya, kalau saya nggak salah. Itu saya ikut demo juga, Mbak. Dan sebelumnya juga saya termasuk orang yang tidak terlalu suka lah dengan kontennya KUHP, apalagi zaman-zaman sebelum itu kan, zaman-zaman 2000 berapa itu ya, saya lupa. Itu masih ada pasal santet ya dan lain sebagainya gitu. Artinya memang banyak pro kontra saat itu. Nah, sekarang ini kenapa saya mengambil posisi I think this is the best that we can do gitu ya, sebagai suatu bangsa, sebagai suatu pembelajar hukum. Kita melihat profesor-profesor kita ini bertarung untuk memperjuangkan suatu sistem hukum baru atau kodifikasi hukum baru khususnya di bidang hukum pidana. Ini perlu kita support, karena di satu sisi saya juga merasa saya tidak lebih pintar daripada Profesor Mulyadi ya, atau bahkan Prof. Edi gitu, dan Prof. Yasona Laoli yang memang mereka jauh lebih ahli di bidang hukum pidana di Indonesia hari ini. Sehingga saya yakin betul undang-undang yang sudah
dilahirkan hari ini memang terbaik yang bisa kita hasilkan dengan melalui proses yang begitu panjang. Ini berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu memiliki proses yang begitu cepat dan pro kontra. Bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri sudah menyatakan prosesnya tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Nah, kalau ini menurut saya ini kurang bermakna apalagi. Proses yang dilewati sudah bahkan lewat dari puluhan tahun gitu loh. Sehingga perjuangan ini luar biasa sebenarnya. Dan menurut saya ada memang pasal-pasal yang menjadi sorotan ya. Bahkan terakhir kita lihat perdebatan antara Mas Uceng, itu juga dosen saya, Mas Uceng bersama Prof Edi di salah satu media ya. Itu memperdebatkan salah satu pasal tentang penghinaan terhadap presiden ataupun masalah kohabitasi ya, tinggal bersama dan lain sebagainya, itu yang dipersoalkan. Tapi teman-teman perlu mengetahui dan mencatat bahwa KUHP ini terdiri dari banyak sekali pasal dan ada 2 buku besar yang perlu dipelajari. Sehingga apabila yang dipermasalahkan itu hanya 1, 2, 3, 4 pasal, undang-undang itu bahkan tidak nyampe 1% gitu loh ibaratnya dari total permasalahan yang ada di dalam KUHP. Sehingga kita harus melihat juga secara objektif bahwa undang-undang ini secara umum dan secara garis besar menurut saya majority kontennya itu udah sangat baik gitu loh, dan relevan dengan tantangan kita ke depan dan tantangan kita hari ini. Begitu Mbak Aida. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman hukum online semuanya yang ingin bertanya di kolom Q&A ya. Jangan di kolom komentar, nanti tidak terbaca oleh saya. Nah, Mas, menurut Mas RDP, apa aja sih Mas keunggulan KUHP nasional dibanding KUHP sebelumnya? Tadi kan Mas bilang sudah relevan gitu. Ya, Apa ya. keunggulannya sebenarnya? Sebenarnya saya kemarin sudah sempat mengulas ini dan ditanya juga hal seperti ini oleh rekan dari hukum online ya. Ada tulisannya ya di hukum online, nanti mungkin secara lengkap bisa dibaca nih teman-teman, harus langganan ya hukum online ya. Nih saya ikut promosikan karena ada pendapat saya juga yang cukup detail di situ. Tapi saya mengatakan begini, di dalam forum IG Live ini ada pembaharuan asas dan kaidah-kaidah hukum yang itu tidak terjadi di KUHP yang lama. Karena KUHP lama kan belum ada saat itu teknologi, belum ada digitalisasi, kehidupan masih zaman purba ya, primitif ya. Masih ada perbudakan, bahkan hukuman untuk perempuan dan anak saja bisa berbeda gitu loh. Hukuman untuk perempuan ada ya banyak sekali lah hal-hal yang masih primitif, dan konseptualnya juga adalah antara penjajah dengan yang dijajah seperti itu. Sehingga banyak perspektif-perspektif yang tentu tidak ada dan dihilangkan hari ini di dalam KUHP baru. Yang menjadi sorotan saya kebetulan mengambil posisi sebagai seorang pembelajar hukum yang fokus melakukan riset terhadap perkembangan teknologi ya, khususnya teknologi digital dan dampaknya terhadap dunia hukum. Disertasi saya tentang dampak teknologi terhadap hukum gitu ya, kurang lebih. Nah, saya melihat KUHP ini adalah bukti nyata bahwa suatu undang-undang yang sifatnya ini daging sekali ya, sifatnya ini fundamental dalam ilmu hukum, yaitu hukum pidana, itu ternyata berubah asas-asas dan kaidah-kaidahnya dengan kehadiran teknologi. Apa contoh-contohnya gitu ya? Kita bisa melihat pasal-pasal tentang penjelasan itu, kalau nggak salah di pasal 150-an, itu tentang barang saja ya, tentang barang. Definisi barang itu apa sih gitu ya? Ternyata barang yang dianggap itu bukan hanya barang yang sifatnya tangible atau intangible saja. Artinya bukan yang barang sifatnya nyata, bisa dilihat, tapi juga barang yang tidak bisa dilihat, termasuk barang-barang yang sifatnya digital gitu ya. Artinya software, data, itu sudah di-acknowledge sebagai objek, sebagai legal object. Yang artinya apabila ada software, data, atau rahasia digital kita, password kita mungkin, kripto kita,
atau uang-uang digital kita yang entah dalam bentuk apalah itu ya. Bahkan skin kita di game atau skin kita, baju kita di metaverse gitu. Misalnya kalau suatu hari kita udah hidup di metaverse, ada kita kehilangan handphone digital kita di metaverse, itu bisa dianggap pasal pencurian gitu loh. Karena itu udah masuk dalam definisi barang. Misal kita main game lah, Mobile Legends atau FF dan lain sebagainya. Lalu ada orang yang canggih dengan sedemikian rupa, dia masuk ke dalam account kita dan mengambil atau mentransfer digital aset kita yang ada di game itu, yang ada di platform metaverse itu sudah bisa masuk ke dalam ranah pidana gitu loh. Dan itu harus diakomodir. Karena apa? Kehidupan manusia mendatang itu udah semi bionik gitu ya. Udah, menurut saya manusia kita tuh udah setengahnya robot, Mbak. Kenapa saya bilang manusia hari ini tuh setengah robot? Bayangkan, Mbak Aida kalau bangun tidur apa yang dipegang pertama kali? Apakah nyari kerudung? Apakah nyari buku? Pasti handphone kan? Saya juga seperti itu. Kita ini hidup, bangun tidur aja udah megang handphone. Bahkan Elon Musk itu ingin menancapkan chip ke dalam otak kita supaya kita terkonek terus dengan dunia digital. Artinya manusia ke depan ini manusia yang tidak bisa lepas dengan adanya internet, dengan adanya teknologi digital yang semakin memudahkan hidup kita. Dan begitupun dunia maya serta dunia nyata itu sebenarnya sama, hanya perbedaan realitasnya saja. Hidup dunia nyata ini realita fisik yang bisa kita lihat, kita rasakan pemberian dari Tuhan. Kalau dunia maya ini realita maya, realita yang tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita injek-injek tempatnya, tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Dan apa yang terjadi di dunia nyata, ingatlah, juga bisa terjadi di dunia maya. Pencurian di dunia nyata bisa terjadi di dunia maya. Dulu saya ingat betul ada permasalahan pidana masalah pencurian listrik. Di KUHP kita listrik itu tidak dianggap sebagai barang yang bisa dicuri. Tapi akhirnya hakim membuat keputusan bahwa listrik ini juga adalah objek yang sah yang bisa dicuri. Sehingga diakui pasalnya unsurnya bisa memenuhi. Nah, itu kan kita nggak mungkin ngandelin hakim untuk melakukan analogi. Karena dalam hukum pidana ini analogi termasuk hal-hal yang dihindari. Oleh karena itu, dalam melihat tantangan-tantangan penafsiran hukum ke depan agar tidak miskonseptual atau multitafsir dan lain sebagainya, pembentuk hukum, selaku pembentuk hukum saya harus apresiasi betul karena mereka memasukkan unsur-unsur digital, unsur-unsur teknologi yang relevan, yang apabila ada kehidupan manusia di dalam dunia maya, yang di situ ada tindak pidananya, seperti tindak pidana di dalam dunia nyata, itu bisa kita akomodir. Artinya KUHP kita itu bisa menjangkau sampai kehidupan kita di metaverse, Mbak Aida. Ini yang saya lihat luar biasa dan visioner. Saya merasa seperti itu. Pembentuk undang-undang tidak ingin membiarkan nanti kita mungkin membentuk undang-undang metaverse khusus, ya kan? Itu kan repot lagi. KUHP itu harus menjadi payung aturan pidana untuk berbagai jenis perbuatan, baik yang hari ini ada maupun di masa mendatang. Contohlah, KUHP kita yang lama, itu dulu belum ada tindak pidana teroris, ya kan? Belum ada tindak pidana teroris. Lalu saat teroris itu muncul, apa yang terjadi? Pemerintah membuat undang-undang baru yang secara khusus diberlakukan retroaktif, berlaku secara surut. Padahal hukum pidana jelas mengatakan asasnya tidak boleh retroaktif. Tapi karena ini adalah extraordinary crime, akhirnya pemerintah membypass asas tersebut dan membuat undang-undang yang sifatnya retroaktif untuk khusus tindak pidana terorisme. Ini yang saya sebenarnya tidak ingin terjadi untuk Indonesia yang kedua, ketiga, keempat kalinya dalam konteks kejahatan digital di masa mendatang. Oleh karena itu, saya merasa eksistensi definisi digitalisasi produk atau perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur pidana juga mencakup segala perbuatan-perbuatan kita di dunia maya, di dunia digital. Ini adalah suatu hal yang harus kita apresiasi dan ini membuat kekuatan hukum pidana kita lebih baik lagi ke depan. Seperti itu. Jadi ini menjadi sangat panjang dan sebenarnya kalau ada bisa slideshow
kita bisa sama-sama baca pasalnya ya, karena ini IG live. Ya mungkin mohon maaf, saya nggak, kalau ini saya buka catatan soalnya kan dari HP ya, saya nggak ada contekan pasal nih. Gitu. Oke. Nanti mungkin bisa next ya Mas ya, atau Siap, di Zoom atau apa nanti kita siap. bisa agendakan. Nah, untuk teman-teman hukum online semuanya yang ingin bertanya di kolom Q&A ya, di pojok kanan bawah yang ada tanda tanyanya. Nah, Mas, tadi Mas sudah sedikit mungkin ya sudah membahas tentang digitalisasi dalam perkembangan teknologi di Indonesia. Nah, melihat KUHP nasional nih Mas RDP, sudah mengakomodir nggak sih Mas perkembangan teknologi digital? Tadi Mas RDP sih sudah Ya. sedikit mengelaborasi, terus kemudian juga KUHP nasional ini sudah memenuhi kebutuhan hukum pidana belum? Dan digitalisasi tadi yang Ya. baru, KUHP yang baru. Secara straightforward saya akan jawab ini sudah memenuhi, karena ini adalah upaya terbaik pemerintah dan DPR untuk memasukkan atau mengakomodir situasi-situasi digital di masa mendatang ya. Bahkan kita bisa lihatlah misalnya di pasal tentang asas teritorial ya, kalau saya nggak salah. Di asas teritorial itu dalam salah satu poin paling terakhir itu dicantumkan bahwa KUHP ini juga berlaku dalam teritori digital. Wah, ini luar biasa. Karena biasanya hukum pidana itu hanya berlaku misalnya di negaranya tersebut, atau di kapal yang berbendera Indonesia, di pesawat yang berbendera Indonesia, dan lain sebagainya. Tapi KUHP baru ini bahkan mencakup keberlakuan KUHP hingga ruang-ruang digital maya. Artinya apabila terdapat tindak pidana di dunia digital yang sifatnya itu transnasional dan cross border crime, KUHP kita bisa berlaku. Ya, KUHP kita bisa berlaku. Katakanlah Mbak Aida melakukan penipuan atau penipuan masalah pinjol-pinjol mungkin, atau melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam KUHP di luar negeri begitu ya. Itu tetap bisa kita kenain KUHP baru ini ya, walaupun perbuatannya itu secara digital, karena ruang digital ini dianggap sebagai teritori keberlakuan dari KUHP, dan menurut saya itu sangat luar biasa ya, meskipun kita akan mengalami tantangan dalam implementasinya. Misal apakah antar negara tersebut ada yang namanya mutual legal assistance-nya gitu ya, ada kerjasama ekstradisi misalnya dan lain sebagainya. Nah itu kan teknis-teknis perjanjian internasional dalam kaitannya tentang cross border. Tapi yang penting secara substansi KUHP kita itu sudah diatur, dan menurut saya itu sangat bagus dan sangat luar biasa sekali gitu ya, keberanian pemerintah dalam mengakomodir hal-hal yang sifatnya kejahatan di dunia digital. Jadi saya rasa ini sudah memenuhi Mbak Ida dan seluruh rekan-rekan hukum online. Nah, Mas RDP, apakah KUHP nasional ini akan mengancam kebebasan demokrasi di ruang digital? Tadi kan diatur juga tuh terkait kejahatan digital, terus kemudian juga bisa dilakukan pemidanaan. Apakah menutup mengancam kebebasan demokrasi? Ya, Di dunia jadi digital? gini, kita perlu memahami bahwa dalam konteks demokrasi itu apa yang terjadi, gitu kan? Itu dulu yang harus kita pahami. Dalam konteks demokrasi apa yang terjadi? Ada suara masyarakat, ya kan? Dalam memberikan kritik terhadap pemerintah, terhadap suatu lembaga dan lain sebagainya. Nah, dalam perdebatan yang eksis pada belakangan ini, yaitu apa boleh mengkritik pemerintah dengan adanya KUHP baru? Jelas jawaban pembentuk undang-undang, jawaban di dalam catatan pembentukannya, mengkritik itu boleh sekali. Mengkritik itu adalah bagian dari kemurnian demokrasi ya. Tentu itu tidak boleh dihilangkan, dan saya lihat undang-undang ini bukan mengancam kritiknya. Undang-undang ini mengancam penghinaannya ya, penghinaannya. Contoh yang menjadi sorotan, penghinaan terhadap lembaga negara.
Yang dihina itu lembaga negaranya, bukan person satu atau dua orang saja. Atau yang dihina presiden misalnya, atau wakil presiden. Dia pun kalau mau melaporkan harus dia sendiri. Nggak bisa tim sesnya, nggak bisa menterinya, nggak bisa siapa lah itu ya. Dan menurut saya, itu memang harus ada karena presiden ini juga manusia gitu loh. Dia ini simbol negara juga yang ya dikritik itu pasti boleh. Tapi kritik dan penghinaan memang memiliki konteks yang berbeda. Dan menurut saya dalam konteks demokrasi, kita juga bukan artinya demokrasi ini yang kebablasan tanpa ada hak asasi manusia orang lain juga. Ingat, setiap hak asasi itu juga dibatasi oleh hak asasi lainnya. Oleh karena itu, ketentuan yang ada di dalam KUHP ini menurut saya tidak mengancam kebebasan dalam berdemokrasi. Karena di situ tidak ada juga pasal-pasal yang secara spesifik melarang misalnya berserikat, berkumpul itu tidak boleh, ya kan? Atau bahkan bersuara mengkritik pemerintah saja tidak boleh dan lain sebagainya. Itu tidak ada pasal-pasal yang seperti itu. Silakan dicari lah itu pasal. Tapi yang jelas saya udah review tidak ada pasal-pasal yang secara spesifik mendeskripsikan atau mengurangi hak-hak masyarakat dalam memberikan kritiknya atau masukannya kepada pemerintah. Yang menjadi fokus dalam KUHP adalah terjadinya penghinaan. Dan orang yang bisa melaporkan itu pun adalah delik aduan, orang yang menjadi korbannya langsung. Bukan tim sesnya gitu ya. Bukan orang-orang buzzernya gitu. Nggak bisa. Jadi kalau buzzernya nggak terima, capresnya dibully, ya dia nggak bisa lapor juga. Gitu. Kalau apa yang terjadi pada hari ini kan menarik ya. Dia bukan orang yang dibully, misalnya gini, dia bukan presidennya, tapi dia yang lapor sebagai perwakilan tim ses dan lain sebagainya gitu loh. Nah ini yang sekarang terjadi di waktu-waktu lampau. Dan dengan adanya KUHP ini sebenarnya garisnya menjadi sangat tegas gitu loh. Ketika terjadi penghinaan begitu ya yang sangat kasar, siapa yang berhak melaporkan? Contoh lah, saya ingat betul zamannya Pak SBY itu semua orang mungkin ingat ada kerbau yang dijadikan simbol itu adalah SBY dengan tulisan SBY sangat besar sekali saat itu. Itu udah penghinaan menurut saya karena itu di luar konteks gitu ya. Itu udah bukan kritik lagi menurut saya, itu adalah penghinaan yang menyamakan Presiden SBY sebagai seekor kerbau gitu. Dan menurut saya ya harusnya itu masuk gitu kalau mau dianggap suatu penghinaan gitu. Namun kan Pak SBY juga nggak ngapa-ngapain, nggak mengambil langkah apa-apa saat itu kan. Artinya hak itu tetap diberikan. Tapi permasalahan dia ngambil atau tidak, atau presiden itu mau mengambil haknya atau tidak, itu kan pilihan lain. Tapi KUHP ini harus menjadi undang-undang yang seimbang, yang melindungi dan juga mengatur berbagai macam tipe kejahatan. Yang tentunya masuk akal. Bukan kayak santet begitu ya. Santet udah di drop. Gitu kurang lebih. Jadi menurut saya sih aman ya. Menurut saya aman. Oke, baik. Ini langsung ke pertanyaan Q&A ya, Mas RDP. Oke. Ini udah banyak yang nanya. Ini dari Syaiful Rizky. Menurut Bapak, KUHP ini produk hukum yang progresif atau regresif? Soalnya kan, tunggu Mas. Salah satu contohnya aja misalkan ada pasal penghinaan presiden ya. Harusnya tadinya kan udah dibatalkan oleh MK, kemudian ada lagi di KUHP yang baru. Itu jadi gimana? Progresif atau regresif? Oke. Kalau kita hanya menyoroti satu pasal penghinaan presiden saja, apakah fair kita menganggap ini adalah kemunduran suatu KUHP? Menurut saya nggak fair. Menurut saya nggak fair. Pasal penghinaan presiden yang dulunya udah dibatalkan lalu dimunculkan kembali, itu sebenarnya kita harus lihat juga politik hukumnya. Apa yang terjadi saat itu dan lain sebagainya. Dan menurut saya pasal itu juga bukan untuk melindungi Pak Jokowi, itu untuk melindungi marwah presiden-presiden kita di masa mendatang dan juga menurut saya menjaga kewarasan kehidupan berbudaya di Indonesia. Menurut saya seperti itu. Dan kalau saya pun suatu hari jadi presiden gitu misalnya ya saya juga akan senang lah tentunya dengan adanya hak yang diberikan kepada saya seperti itu karena saya merasa dimanusiakan. Tapi bukan berarti juga saya akan mengambil langkah pemidanaan untuk semua orang kan. Dan itu terjadi kok di presiden-presiden kita hari ini juga. Saya yakin
tidak akan seperti itu, walaupun ya tidak ada jaminan ya. Tapi tentu menurut saya ini adalah hal yang fair. Tapi kalau ditanya ini progresif atau regresif, kita lihat secara holistik. Itu inti poin pendapat saya adalah itu. Kita nggak bisa melihat satu pasal yang kurang cocok menurut kita, lalu kita anggap undang-undang ini regresif. It's not fair, guys. It's not fair. Padahal di pasal-pasal yang lain itu banyak pembaharuan-pembaharuan yang kita sendiri aja bahkan nggak ngeh gitu loh. Contoh yang tadi saya sampaikan, adanya asas-asas digitalisasi, asas-asas teknologi yang mempengaruhi asas-asas konvensional dalam hukum pidana, itu menurut saya adalah progresivitas hukum yang di era sekarang kita bisa menyaksikan buktinya. Sacipto Raharjo mengatakan bahwa hukum itu harus progresif, ya, melihat masa depan, melihat bagaimana tantangan yang ada di masyarakat. Ya ini menurut saya sangat progresif. Undang-undang kalau di dalam KUHP itu tidak dimasukkan fenomena-fenomena digital sebagai suatu situasi yang bisa diterima oleh unsur-unsur yang ada di pasal tersebut, maka ke depan kejahatan yang bisa diurusin hanya kejahatan-kejahatan konvensional saja. Dan nanti kita akan menunggu kembali revisi undang-undang ITE misalnya, atau nanti ke depan kita harus bikin undang-undang metaverse, atau nanti ke depan bikin lagi undang-undang apa lagi lah, macam-macam kali buatlah itu semua, ya kan? Nah, dengan adanya KUHP ini minimal ada bare minimum of the law yang bisa kita pegang untuk hidup di Indonesia, yang bisa memberikan kepastian lebih konkret. Saya sangat suka dengan struktur hukum pidana struktur KUHP yang baru hari ini, di mana pendefinisian setiap terminologi yang dipakai itu sangat detail gitu ya. Dia sangat detail. Memang bukan di bab 1 definisi, itu ada di bagian akhir dalam bab 1. Dia di bagian akhir bab 1 kalau nggak salah pasal 150-an ke atas lah, itu definisi-definisi semua. Dan definisi-definisinya itu menurut saya detail gitu loh. Artinya nanti ketika mungkin di sini ada yang nonton sebagai jaksa atau hakim atau dari aparat kepolisian, harusnya teman-teman tidak terlalu kebingungan dalam mentafsirkan terminologi-terminologi yang sifatnya baru di dalam KUHP, karena udah ada di dalam definisi KUHP. Dan menurut saya ya itu tadi, karena saya pengamat teknologi, banyak sekali asas-asas atau fenomena-fenomena digital yang diakomodir di dalam pasal-pasal, sehingga itu akan memudahkan kita dalam merespon kejahatan-kejahatan di dunia digital. Saya mau ngasih contoh, salah satunya juga seperti ini misalnya. Mungkin nggak pemerkosaan itu terjadi di dunia metaverse? Perkenalannya. Kenalannya bisa, tapi mungkin nggak metaverse atau dunia extended reality atau virtual reality bisa dijadikan tempat untuk melakukan pelecehan seksual ataupun pemerkosaan. Possible nggak kira-kira? Pelecehan seksual secara teks atau secara video atau visualisasi itu kemungkinan, tetapi mungkin secara fisik kayaknya enggak gitu. Betul. Secara fisik dari kulit ke kulit ya, skin to skin atau physical touch memang tidak mungkin. Tapi pemerkosaan dalam dunia digital atau pelecehan seksual dalam dunia digital kira-kira memberikan efeknya kemana? Ke psikologis. Psikologis usernya kan. Nah, sekarang mental health itu menjadi salah satu topik utama di dalam generasi kita hari ini ya. Dan kalau teman-teman lihat di Amerika itu sudah ada kasus di mana terjadi pemerkosaan pertama di dunia metaverse. Terjadi pelecehan seksual pertama di dunia metaverse yang mengakibatkan traumatik mendalam dalam psikologis sang perempuan. Coba kalau kita tarik dalam dunia nyata, ketika ada pelecehan seksual dan pemerkosaan, apa yang paling sakit dalam jiwa perempuan tersebut? Secara fisik pasti ada luka lebam dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa juga ada sakit psikologis traumatis yang mendalam bagi sang perempuan, dan itu lama sembuhnya.
Ya, kalau fisik bisa dijahit, bisa diobatin cepat sembuh. Psikologis ada yang sampai ketakutan dia disentuh cowok, ada yang dia nggak berani kemana-mana, dia mengurung diri dan lain sebagainya. So actually the impact of the pelecehan seksual, dampak dari pelecehan seksual itu, saya punya benang merah yang sama antara dunia nyata dan dunia maya. Dan peristiwa itu dalam KUHP lama itu tidak diatur. Dalam Undang-Undang ITE juga tidak diatur. Gimana cara mengakomodirnya? KUHP lah yang minimal, kalau tidak ada undang-undang khusus yang mengatur ke sana, KUHP inilah menjadi bare minimum yang mengakomodir peristiwa-peristiwa seperti itu untuk masyarakat Indonesia. Ini yang saya katakan bahwa KUHP ini progresif. Karena situasi digital itu diakomodir sebagai unsur yang diterima dalam pembuktian suatu perbuatan pidana. Kurang lebih begitu Mbak Aida. Ini bisa panjang sekali dan sangat menarik, cuman nggak ada undang-undang yang bisa saya bacain gitu karena keterbatasan tools ya. Tapi itu saya udah ulas beberapa poin-poin pasal yang saya highlight di dalam artikel di Hukum Online seperti itu. Jadi mungkin teman-teman harus juga membaca. Mungkin nanti bisa di-share linknya ya. Atau apa tulisan saya nanti mungkin bisa di-share kembali di stories setelah kita live gitu ya. Sehingga saya juga teman-teman bisa membaca lebih detail lah pasal apa yang saya maksud barusan gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Pusat_Penelitian Pidana. Bagaimana eksistensi Undang-Undang ITE di hadapan KUHP baru? Oke, oh itu ada. Oke, bagaimana eksistensi Undang-Undang ITE di hadapan KUHP baru? Jelas, kita kita menggunakan asas hukum yang tentu teman-teman semua pelajari, yaitu apa? Apa asasnya, Mbak Aida? Mbak Aida, Spesialis. ya dalam konteks KUHP ini juga mengatur hal yang sama, kejahatan di dunia digital, maka beberapa orang bisa mengatakan ini juga lex spesialis, ya kan? Makanya pertanyaannya seperti itu. Kalau KUHP ini juga mengatur tindak pidana dalam dunia digital, maka ini juga lex spesialis ITE dong Pak, gitu kan? Pertanyaannya sebenarnya ke sana arahnya. Sehingga pertanyaannya, mana yang akan dipakai, KUHP atau Undang-Undang ITE? Nah, selain asas lex spesialis, ada asas apa yang perlu kita pegang sampai kita mau meninggal ditanya malaikat? Ini kita harus ingat nih. Asas ini. Asas apa? Lex posteriori derogat legi priori. Artinya hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama. Ya, hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama. KUHP ini sifatnya baru dan memperbarui kekurangan apa yang ada dalam Undang-Undang ITE. Tapi apakah KUHP ini mengatur seluruh hal yang ada dalam Undang-Undang ITE? Dan apakah ada tulisan yang secara spesifik mengatakan sejak KUHP ini disahkan, Undang-Undang ITE dicabut? Ada nggak kira-kira pernyataan seperti itu? Kan tidak ada. Saya udah baca KUHP bolak-balik, tidak ada ketentuan peralihan yang mengatakan bahwa Undang-Undang ITE ini tidak berlaku lagi. So, jawabannya sangat jelas, sangat simpel. Undang-Undang ITE tetap berlaku di hadapan KUHP baru. Namun apa yang dipakai dalam KUHP itu adalah pasal-pasal yang konteksnya sama dalam Undang-Undang ITE, temanya sama, yang diatur sama, tapi kita harus pakai KUHP karena sifatnya lebih baru. Dan hal-hal yang tidak diatur dalam KUHP terkait dengan ITE, tentu kita akan merujuk kepada Undang-Undang ITE. Gitu. Oke, baik. Ini waktunya udah bentar lagi, mau jam 5 ya. Nanti kita akhiri pas sebelum jam 5. Jam 5 pas lah. Nah, Mas RDP, sebenarnya banyak banget pertanyaan ya Mas RDP, tapi ini udah pertanyaan terakhir lah dari saya. Terus kemudian nanti Mas RDP juga closing statement. Nah, apakah KUHP nasional ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa hukum untuk mempelajarinya, dan dengan hadirnya KUHP nasional ini bagaimana STI
IBLAM mempersiapkan materi perkuliahan kepada para mahasiswanya? Wah, satu, jawabannya jelas. KUHP ini memiliki tantangan. Kita punya waktu kurang lebih 2-3 tahun untuk mempelajari lebih detail, mensosialisasikannya juga, dan kalau KUHP ini tidak diiringi juga dengan pembuatan KUHAP yang baru atau KUHAP yang baru, juga menurut saya kekuatannya belum 100% begitu ya. Jadi saya menghimbau kepada pemerintah dan juga DPR selaku pembentuk undang-undang untuk juga segera menyesuaikan KUHAP yang baru gitu ya. Karena banyak hal-hal yang menurut saya juga perlu disesuaikan. Lalu yang kedua, apa peran Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM? Tentu saya menyampaikan dalam forum ini, IBLAM akan menjadi mitra pemerintah, mitra negara untuk ikut mencerdaskan bangsa dalam konteks literasi hukum. Tentu bersama kolaborasi dengan hukum online ya. Kita ingin menjadi tempat yang terus bisa mengkaji dan mengkritisi suatu produk hukum untuk masyarakat. Sehingga kita membuka peluang lah untuk semuanya, untuk rekan-rekan semua, untuk mempelajari dan mungkin mendiseminasikan atau membuat penelitian dan pengabdian masyarakat dalam konteks sosialisasi hukum pidana. Tidak menutup kemungkinan kita kan ada wisuda itu 2 kali ya, tengah tahun dengan akhir tahun. Penelitian-penelitian yang kita luncurkan itu juga kebanyakan kita arahkan bisa masuk ke jurnal-jurnal Sinta ataupun jurnal non-Sinta ataupun jurnal internasional. Dan menurut saya topik-topik yang ada di dalam KUHP baru ini sangat banyak dan sangat menarik yang bisa dijadikan penelitian di dalam jurnal kita. Seperti itu. Jadi mungkin peran IBLAM akan memaksimalkan fungsi pendidikan tinggi hukum, yaitu Tridharma, perguruan tinggi ya, penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Begitu kurang lebih. Oke, baik. Mas, closing statement-nya terkait KUHP yang baru, Mas, di bidang teknologi. Oke. Dan apa pesannya kepada masyarakat terkait KUHP nasional? Terima kasih Mbak Aida, Mas Amri, Mbak Indah, dan seluruh rekan-rekan hukum online yang memberikan saya kesempatan pada sore hari ini. Saya habis golf hari ini, jadi spiritnya lagi nyala banget nih ya. Pembahasannya seru banget. Saya melihat Indonesia dengan kacamata optimis. Saya melihat Indonesia dengan kacamata progresif yang selalu akan ada kekurangan, selalu akan ada ketidaksempurnaan, tapi itulah makna dari sebuah perjalanan. Begitu juga perjalanan hukum kita yang terus akan tidak pernah berhenti kita bangun. Dan itu butuh semua tangan-tangan hebat dari para pembelajar hukum, dari para praktisi hukum di Indonesia. Oleh karena itu, saya menghimbau, mari kita bangun hukum Indonesia ini dengan lebih baik lagi. Apabila ada pasal-pasal ketentuan yang memang dirasa kurang pas, ya lewati jalur yang sebagaimana mestinya. Apabila ada dialektika-dialektika yang memang harus dilewati, ya itulah dunia hukum. Dan yang paling penting kalau menurut saya, ini adalah kerja kolosal, kerja rame-rame, bagaimana caranya aparat penegak hukum kita itu bisa memahami isi KUHP ini dengan lebih maksimal lagi. Karena pada akhirnya hukum ini menjadi baik atau tidak itu tergantung siapa yang memberikannya kepada masyarakat. Siapa yang melayani masyarakat dengan KUHP itu. Oleh karena itu saya berharap polisi, jaksa, hakim bisa menjadi garda terdepan dalam menegakkan KUHP yang baru dengan tujuan menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Sekian dari saya, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Mas RDP sudah menyempatkan hadir dan juga memberikan sharing-sharing ilmunya kepada teman-teman hukum online semuanya yang lagi nonton live IG. Nah, nanti di sini juga akan di-save ya, teman-teman hukum online bisa melihat rekaman ulangnya. Terima kasih Mas RDP. Nah,
Siap. Thank you Mbak Ida. Thank you. Thank you Semoga semua nanti bisa teman-teman yang berjumpa. hadir. Bye, saya cabut ya. Ya, oke. Mas, makasih. Nah, untuk teman-teman hukum online semuanya, saya ingin memberitahukan kembali bahwa hukum online di bulan Januari ini ada flash sale dari 900.000 terkait premium stories, tulisan premium stories, analisis lebih mendalam, baik itu tentang pidana, perdata, terus kemudian juga hukum bisnis, terus kemudian hukum internasional, hukum dagang, itu semua ada di premium stories yang berbasis juga putusan-putusan yang analisisnya itu lebih mendalam dengan menggunakan kode voucher FS JAN JAN 23 selama 1 tahun ya. Yang tadinya harganya 900 rupiah jadi 99.000 aja untuk selama 1 tahun dengan menggunakan kode voucher ini dengan mengunjungi hukumonline.com/stories. Kemudian nanti di situ bisa daftar, terus kemudian masukkan kode vouchernya. Dengan kode voucher ini teman-teman semua hanya membayar 99.000 aja selama 1 tahun, udah bisa baca analisis hukum terbaru lebih mendalam lagi berbasis putusan. Itu aja teman-teman, makasih ya. Selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.